bikin komedi-komedian gitu, sketsa komedi, terus bahkan ada kalau nggak salah ya konten-konten masak-masak gitu kalau nggak salah. Aneh lah pokoknya. Waktu dulu saya kuliah di mana, di Jogja, saya pernah jualan kerudung, bergerak di bidang fashion juga ya kan. Nah, pernah jualan kerudung tapi jualannya online, itu pun jualin punya teman. Waduh. Jujur aku agak kaget sih, ini wibu banget sih. Wah, dia udah nggak ketolong sih. Ini Pak, udah kena dari sana. Rambut. Set ready, kamera record, audio record. 3, 2, 1. Ruang kreasi komunikasi. Ya, kembali lagi di RKK, Ruang Kreasi Komunikasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Yang pasti, kalian yang ibu-ibu pasti tahu lah, sering lihat di FYP kalian nih. Yang membantu kalian grow up lah di fashion. Ya, mari kita sambut aja kali ya langsung. Kali ini dia Bang Irfan. El Syami. Bang. Thank you. Oke, Bang Irfan. Yuk. Setahu ulun sendiri, Pian ini adalah seorang stand up komedian. Berangkat Betul. dari situ kan. Ya. Kemudian kenapa Pian mulai tertarik untuk menjadi seorang content creator di media sosial? Oh, oke. Jadi aku mulai konten tuh karena kemarin kan semenjak jadi stand up comedian aku stay-nya di Jakarta. Oh. Nah, rata-rata semua circle aku di situ selalu nyuruh buat konten. Karena sekarang juga rata-rata hampir semua lah stand up comedian selalu konten kan. Karena itu jadi effort buat melakukan community building. Oh, iya. Biar bisa lebih banyak yang tahu gitu, biar bisa makin dekat sama penikmat betul, karyanya benar. gitu. Nah, makanya akhirnya aku juga nyari-nyari lah buat apa nih yang bisa aku bikin jadi konten gitu sih awal-awal gitu. Kemudian kenapa Pian menjadi konten kreator itu kan karena rame kan yang mulai jadi Betul. konten kreator. Iya. Teman-teman Pian sendiri, untuk Pian sendiri terakhir open mic di stand up kapan? Terakhir open mic 2 minggu yang lalu di Banjarmasin sini. Oh, baru 2 minggu lalu? Iya. Bentar, baru Baru banget ya? 2 2 minggu yang lalu. Di mana tuh, Bang? minggu. Ada di namanya Seberang Cafe. Seberang Seberang kafe, kafe? itu di mana tuh? Ada Ada. di samping Hotel Zuri. Oh, kirain di seberang kafe. Bukan. Enggak. Oke. Terus kayak kapan sih Bang? Itu kapan kayak mulai jadi konten tuh kan lingkungannya emang nyuruh Abang buat jadi konten kreator kan pas di Iya. Jakarta. Iya. Kan detailnya kapan? Detailnya, detail apa nih? Tanggal berarti waktunya ya? Wah, Mulai kalau kapan? boleh banget tuh. Kapan mulainya lah? Kalau lebih ingatnya. Wah, sebenarnya aku nggak tahu kapan exactly tanggalnya ya, tapi kayaknya setahun yang lalu deh. Setahun yang lalu ya? Iya, betul. Itu pas awal-awal ada kendala nggak sih Bang dari orang-orang sekitar kayak nggak emang bisa gitu jadi konten kreator atau apa gitu kendala? Kalau dari orang-orang sekitar kayaknya nggak ada masalah sih sebenarnya. Lebih ke kayak akunya bingung mau bikin konten apa nih, karena kan yang nyuruh banyak banget kan, kayak ayo dong konten gitu-gitu kan. Ngejar marketnya juga yang kemana gitu. Betul, belum kebayang sama sekali. Sekarang kan aku kontennya udah spesifik banget nih di segmen wibu kan. Iya. Awal-awal nggak tahu sama sekali tuh. Nah di situ susahnya. Jadi kayak nyari-nyari bikin apa gitu. Jadi awal-awal aku sempat bikin komedi-komedian gitu, sketsa komedi, terus bahkan ada kalau nggak salah ya konten-konten masak-masak gitu kalau nggak salah. Aneh lah pokoknya masih explore gitu. Iya, Sama iya. deh. Oke. Jadi bikin Indomie gitu aku kontenin. Jadi nggak jelas masih. Ya berarti emang ini kan masih nyari jati diri biar bisa explore di FYP. Betul. Bisa gitu, tapi Nyari sekarang kan FYP udah susah ketemu. banget. Terus sekarang berarti emang dapat marketnya itu ya? Sekarang sih alhamdulillah udah ketemu di segmen wibu dan kebetulan aku emang wibu juga, jadi udah ngerasa klik banget lah dengan segmen ini. Dari lama ya berarti dari jadi wibu? Kalau wibu mah dari lama banget, dari dulu. Kapan tuh Bang? Dari zaman aku SD, kayaknya ya memori paling awal aku ingat aku nonton anime kayaknya kelas 3 SD deh. Kalau nggak salah.
Soalnya aku ingat Kelas kelas 3 SD. 4 Wah, sama aku deh. udah bolos les demi nonton Wah, Genjutsu Kak. Naruto. Oh iya. Nah, berarti Babi sebelum nih. itu juga aku udah nonton anime maksudnya Oh. gitu. Jadi kayaknya sekitaran kelas 3 SD. Oke. Kemudian nih Pian sendiri kan mulai main di dunia fashion kan. Ya. Pian punya comfort style gitu gak sih? Kayak gaya fashion apa yang sebenarnya Pian tekuni lah sekarang? Kiblatnya lah ke arah mana? Kiblatnya, Iya. kiblat. Kalau ada beda nih pertanyaan nih. Kiblat tahu, apa ini comfort style-nya comfort style nih? dulu. Ya, Gaya kalau- style yang lagi enakan gitu, lagi Oke, dijalani. kalau yang comfort style-nya sebenarnya aku lebih ke arah minimalism gitu kayak pokoknya yang simpel-simpel aja kayak Kayak makanya gini ya? baju Iya. polos gitu, terus celananya juga yang corduroy, polos-polosan gitu, sepatu juga yang leather, jadi yang minimalis lah. Tapi kalau kiblatnya ke arah Japanese streetwear, di Jepangan gitu. Japanese streetwear, Ya. Japanese Americana masuk nggak? Masuk. Oh berarti emang yang agak messy gitu kan? Iya, Look ya. kalau Japanese streetwear. Nah, makanya jadinya kalau di aku sendiri aku bikin personal, gimana caranya bikin outfit yang tetap minimalis tapi kelihatan di Jepangannya Iya. gitu. Kalau ulun, kalau bertanya dulu sekali kayaknya emang kita karena Banjarmasin ini kayaknya emang panas deh. Betul. Pengen ke Jepang kan kayak layernya 2, Iya, 3 tapi di kayak, sana kan wah, musimnya dingin ya. Iya, panas, iya, iya. gimana mau Pakai pakai? gini aja udah panas cuy, Betul. kacau. Sebenarnya aku juga kalau ditanya outfit favorit sebenarnya selalu turtleneck. Cuma Iya, misalnya nggak cuman cuma di Indo. turtleneck. Iya. Orang yang lihat juga bakal gerah tuh kayak, Iya. orang Jadi sebenarnya Napasnya gimana tuh? aku punya banyak turtleneck, kayaknya 5, 6 ada deh, tapi Banyak nggak bener. pakai. Karena emang nggak cocok kan, terlalu panas. Tapi suka aja gitu liatnya dan suka aja ngoleksinya. Siapa tahu nanti bisa kepake. Gitu. Siapa tahu tiba-tiba Banjarmasin bersalju. waduh, hati-hati aja tuh bang. Bisa jadi. Langsung sholat tobat langsung. Nggak arah kiamat dong. Waduh kacau. Baik, kayak tadi kan Jordi nanyain tentang kiblat loh. Mungkin Pian punya role model sendiri kah di dunia fashion itu? Role model aku sih biasanya ya kalau di Indo ada namanya Aquin. Queen Aldo Dia juga- Adrian. Iya, dia juga content creator fashion. Oh, tuh orangnya yang kayak gimana tuh? Ada Dia juga awal-awal itu. terkenal karena dibilang mirip G-Dragon, Bener. K-popers. Kayaknya tahu deh. Kacau, dia mirip Nah, parah cuy, sumpah. mirip-mirip. Mirip Keren. parah. Oh, kayak yang botak-botak itu ya? Enggak. Oh, botak sih. Yang Siapa botak? Ya, selain Bang Akuin ada yang lain? Ada lagi nggak ya? Kalau di luar negeri deh, di luar negeri. Di luar negeri, aduh aku lupa kalau nggak salah ya namanya tim atau apa gitu dia Tim. content creator fashion Amerika, rambutnya panjang, selalu kontennya bahas kebanyakan Uniqlo. Aku lupa namanya. Wah, Kalau nggak nggak salah pernah tim gitu. lewat kayaknya. Itu kalau di YouTube, Gila, jadi ya. biasanya kalau di YouTube nontonnya dia, kalau di sosmed akuin. Nah, biasanya kalau nyari reference lagi Pinterest. Pinterest ya? Ya. Ya memang Pinterest tuh memang buat semua orang yang semua belajar orang. fashion pasti di situ gak sih? Iya, karena gampang. Kita nyari satu, biasanya scroll ke bawah langsung keluar yang Keluar mirip-mirip banyak kan. banget, Iya, jadi enak tuh nyari yang stylenya sama. Nah, kan belakangan kan lagi rame nih apa anak-anak muda kayak kita juga kayak udah mulai sadar lah kan Fashion. ya, udah mulai sadar lah. Orang sih pengen belajar juga kan kayaknya Iya. dari Pinterest. Heeh. Tapi kalau dari Pian pasti apa sih tips yang paling harus wajib banget orang tuh tahu biar enggak Biar kayak apa ya, outfit yang simple pun tetap stylish gitu. Kayak kita sekarang nih. Wis, iya saat sih. ini banget ya mencari pengakuan. Enggak. Oke. Kalau aku sih biasanya ya, biar terlihat stylish sih kayaknya harus explore di apa sih istilahnya? Di aksesoris. Iya. Benar, Aksesoris. Jadi Yang kayak lain, yang baju sama outer yang basic-basic aja nggak apa-apa, tapi usahakan eksperimentalnya di aksesorisnya gitu. Makanya pakai scarf atau Wah, kayak kita lagi dong di bawah. scarf tahu, atau cukup yang sekarang tahu. biasanya ada digantung di sini kan. Kalau nggak cincin bebas lah gitu. Iya. Lebih ke aksesoris sih. Ini kayaknya udah zaman sekarang banget nih fashionnya. Skena Nih, banget nih. cuy. Skena Ini banget. udah Skena level banget. bosnya ini udah skena nih. Cincin terus gantungan. Ini kan sekarang yang lagi rame terlalu, menurut aku sih banyak banget yang mau blow up yang rule of third dalam fashion. Iya, proporsi. Main di Iya, proporsi. proporsi. Tapi ya sejujurnya ya menurut aku banyak proporsi yang lain kok yang bisa dieksplor gitu. Iya, banyak. Nggak Benar, selalu melulu yang one third gitu atau yang boxy cuttingannya enggak juga sih. Karena banyak
Japanese streetwear dia nggak yang 1:3 kok proporsi. Tapi tetap looks-less kan. Iya, Ya, masih terlihat bagus gitu. Oh. Tapi kembali lagi sih, kalau pengen main yang layering kayak gitu, kita kembali lagi ingat dengan cuaca di sini ya. Benar. Iya. Iya, Karena emang rule of third itu kan emang buat pemula tuh kayak emang wah ini paling gampang udah nih buat benar. dimasukin Main buat di belajar cutting-an dulu. Iya. Baru Paling nanti gampang pabrik buat kita. terlihat beda. Iya. Iya, pakai rule of third gitu. Tapi aku sih sejujurnya lebih suka yang agak layering tadi yang dia nggak 1:3, justru kayak mungkin 50-50 kali Iya. proporsinya, tapi Tapi tetap dengan looks-less layering aja kan. oke, iya. Oke. Gitu sih. Kesibukan Pian selain menjadi konten kreator dengan konten-konten fashion itu apa sih kesibukan Pian? Sekarang konten sama masih stand up. Stand up. Stand Ya? up. Iya, stand up masih. Stand up jalan ya berarti ya? Masih jalan dan rencananya sih aku nggak tahu ya. Ini cuman rencana Special show? liar gitu. Special show. Iya, mau Iya. bikin show di Wow. Banjarmasin karena di Jakarta kemarin udah ada show yang ramean, mini show gitu. Nah, rencananya yang itu aku bawa ke sini gitu. Tapi masih belum tahu kapan dan di mana dan segala macamnya masih belum tahu. Cuman sekedar pengen aja. Tapi kalau tema buat special show-nya nanti ya sudah kepikiran kan mau bahas apa gitu? Belum tahu tema spesifiknya apa, tapi kumpulan materinya udah ada. Oh, gitu. sudah ada. Udah ada. Bagus. Udah ada gitu. Ditunggu berarti. Ya, Ya, tapi yang jelas sih akan banyak membahas soal wibu dan dunia wibu. Sama pengalaman aku seputar dunia Jepangan di Jakarta gimana. Oh boleh. Karena kan emang marketnya belakangan nih di market wibu di Banjar kayak makin bludak gitu. Kalau kita lihat di event-eventnya juga. Iya, Pasti harusnya rame lah. Lumayan ningkat gitu segmen wibu di Banjarmasin. Tapi ya sejauh yang aku alamin di Jakarta justru lebih gokil Lebih lagi. gila ya? Iya, karena nggak hampir lagi, setiap minggu selalu ada event di Jepangan. Bahkan di hari yang sama bisa ada 2 event di tempat yang berbeda. Buset. Jadi kayak pagi, siang ke event ini ngonten, terus sorenya ke event apa gitu. Seru banget lah. Tapi masa sih orang-orang nggak bosen kayak tiap minggu ada event? Nggak ya? Nggak Kalau tahu di ya, Jakarta. karena orangnya kayaknya banyak banget. Jadi Tetap rame ya? rolling aja, iya. Tetap seru. Apalagi karena aku konten kreator kan, jadi Oh. bosen nggak bosen, ya Pasti tetap datang mau buat konten. buat konten Iya, gitu. memang. Oke Kalau Bang, kalau Pian kan lagi di Banjar nih, mungkin Pian punya rekomendasi gitu brand lokal apa sih yang bisa di Banjar atau brand lokal yang luas gitu? Kalau spesifik Banjar kayaknya ada beberapa, tapi aku nggak mau nyebut spesifik Oke. brandnya. Oh, iya, Tapi boleh. kayaknya yang menarik buat dieksplor itu sasirangan yang eco-print. Itu keren tuh. Yang motifnya daun-daun gitu-gitu. Oh iya. Back to nature gitu, menurut aku sih itu keren. Nah, kalau brand Indo yang aku suka banget aja kali ya, salah satunya ada body pack, dia kayak tactical gitu. Tactical ya? Oh. Main di techwear berarti? Iya, Oh berarti techwear. emang di genre textwear kan? Techwear, karena Japanese streetwear juga banyak yang techwear kan. Nah, sering gitu. lihat juga. Iya, sebenarnya aku suka banget juga genrenya selain yang minimalis dan preppy look, aku juga suka yang techwear. Cuman kendalanya balik lagi tadi panas sama brand-brandnya juga aku nggak tahu ya, mungkin aku yang kurang referensi tapi ngerasanya masih dikit brand lokal yang menyediakan techwear gitu. Iya kalau di Indo emang ngerasa kalau textwear itu emang kurang dan Iya, mungkin. peminatnya juga emang masih sedikit. Cuman Masih kalau jarang, padahal secara fungsional juga textwear itu bisa banyak fungsionalnya kan, bisa jadi. Memang main Keren. di fungsional techwear. Keren. Wibu banget lah. Iya. Cocok Wah. banget lah buat temen-temen wibu. Gitu. Sekarang gimana Bang? Ada yang mau promosiin nggak? Apa ya promosinya? Promosi IG boleh nggak? Sosmed di sini? Bisa, boleh bisa, nggak? bisa, Iya, iya. jarang. Boleh, bisa, boleh bisa, banget. bisa. TikTok juga boleh. Boleh Irfan_Elsyami. Itu sosmed aku, jadi kalian bisa follow buat nikmatin kontennya, tips Itu glow up. Semua sosmed tuh Bang? Bang, berarti? Iya. TikTok Irfan Elsyami kalau nggak salah. Kalau nggak cari aja Wibu Glow Up. Anjay. Langsung muncul ya Branding nanti. diri sendiri, Makanya itu. Wibu Glow Up. Cari aja. Emang brandingannya Wibu Glow Up ya? Dan kemarin juga waktu di Jakarta udah nempel banget di orang-orang ya soal itu Wibu Glow Up gitu. Dipanggil apa tuh Bang kalau di Jakarta? Wibu Glow Up biasanya orang nggak tahu namanya. Abang Wibu Glow Up ya? Wibu Glow Up gitu. Bagus. Ya mas, setidaknya ada panggilan tersendiri gitu kan, ciri khas. Seru banget tau, banyak yang ngajakin kayak misalnya aku datang ke event di Jepangan, mereka pengen masuk konten, jadi kayak Iya. Bang kontenin aku gitu. Karena salah satu konten aku kan soal
interview kan. Oh. Yang seru biasanya di event Jepangan aku bikin konten tuh ada dua. Kalau nggak interview wibu atau makeover. Iya. Jadi emang kayak fashionnya aku komentarin, terus biasanya aku juga kasih baju terus kasih sesuatu gitu biar fashionnya meningkat gitu. Oke. Jadi banyak yang nanyain. Nah, karena tadi kita ada membahas mengenai brand lokal yang ada di Banjarmasin, kebetulan kami punya rekomendasi nih tentang brand lokal yang ada di Banjarmasin, yaitu Intalu. Oke. Aku tahu tuh brandnya. Tahu ya? Tahu. Tahu Yang dong. di Gatot itu kan. Betul. Yang gede itu. Iya. Nah, teman-teman kami sudah ada di store Intalu bersama Pak Bayu tuh. Dosen mana tuh? Ilmu komunikasi dong. Nah, jadi bagaimana kalau kita intip keseruan yang mereka lakukan di sana? Yuk. Let's go. Let's go. Literasi komunikasi. Oke guys, jadi kita udah bersama Pak Bayu nih. Halo Pak Bayu. Halo, Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman di studio udah pada kepoin nih Pak tentang brand Intalu. Ceritain dong dikit Bapak gimana awal mulanya kepikiran merintis brand ini. Kepikiran merintis brand Intalu ini sebenarnya sudah mulai tahun 2021. Nah, itu mulai opening tuh. Tapi sebelum itu, waktu dulu saya kuliah di Jogja, saya pernah jualan kerudung, bergerak di bidang fashion juga ya kan. Nah, pernah jualan kerudung tapi jualannya online. Itu pun jualin punya teman. Yang kedua, saya juga dulu memulainya itu jualan baju dari event ke event. Pernah ada event lokal, nasional, pasti ada bazar kan di situ. Nah, saya jualan baju entah itu baju kaos atau jersey biasanya. Kemudian setelah tahun 2021 tadi saya berpikir tuh, karena dulu kuliah di Jogja kan banyak brand-brand lokal di situ. Terutama di sana pusat destinasi wisata, ada beberapa brand namanya Dagadu kalau di Jogja, yang di Bali ada namanya Jogger, kalau di Padang ada namanya Tengkelek. Wah, saya mesti bikin juga nih dalam pikiran saya. Karena rasanya di Banjar masih belum ada yang seperti itu. Nah, dari situ 2021 kita bikinlah Intalu ini. Nah, gitu ceritanya. Oke Pak, jadi alasan Bapak menamakan brand ini kan Intalu. Ada nggak Pak filosofi dari nama Intalu ini? Oke. Ini pertanyaan yang banyak sekali dan setiap pertemuan selalu ditanyakan. Mau itu di seminar, mau itu di wawancara dan di media manapun. Saya pasti jawabnya seperti ini. Kalian pakai iPhone, logonya Apple, lambangnya Apple, buah apel. Kenapa mereka nggak jualan buah, malah jualan smartphone? Ya kan? Itu yang pertama alasan saya. Kemudian yang kedua adalah filosofinya. Filosofi Intalu. Intalu ini kan bahasa Banjarnya dari telur. Telur itu ketika ada kekuatan dari dalam, dia akan memunculkan suatu kehidupan baru yang akan berkembang menjadi dewasa, kemudian berkembang, bertelur lagi, dan mudah-mudahan perusahaannya seperti itu juga terus berkembang. Nah, itu yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah alasan branding. Karena sesuatu yang saya rasa ini sebuah kontroversi juga ya, Intalu adalah makanan, kok malah jualan baju. Mudah diingat orang. Kan bidang saya memang di periklanan tuh, di komunikasi pemasaran. Ya, yang simpel aja saya bikin. Berdirilah Intalu itu. Itu jawaban yang sering saya jawab dimanapun tuh. Dilihat dari sosmed, katanya brand lokal lagi naik-naiknya nih Pak. Intalu sendiri gimana perkembangannya sebagai salah satu brand lokal di Banjarmasin? Perjalanan Intalu dari tahun 2021 sampai sekarang ya 2 tahun lebih lah ya.
ya tahun 2021 itu kan memang akhir dari COVID tuh. Kalau tahun 2021 kemarin ya masih naik turun juga. Sampai sekarang pun naik turun, nggak ada usaha yang datar atau yang naik terus, pasti nanti ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, bagaimana cara kita untuk bertahan sampai sekarang? Ya, sebenarnya perangnya adalah perang di branding tuh, perang di periklanan atau komunikasi pemasaran. Kita bombardir ads, kita melakukan promosi yang besar-besaran produk kita, itulah yang strategi-strategi komunikasi pemasaran yang Intalu lakukan. Nah, kemudian melihat perkembangan brand lokal yang saat ini semakin meningkat, ya tentu saja senang lah, sesuai harapan, dan mudah-mudahan harapan itu terus bisa meningkat dan menumbuhkan semangat bagi pegiat atau pelaku usaha kecil, UMKM lah, usaha menengah kecil mikro itu, dan menumbuhkan semangat bagi anak-anak muda terus berkarya. Mudah-mudahan juga brand-brand lokal kita ini bisa tembus dari lokal, kemudian nasional, kemudian ke tingkat internasional gitu. Kedepannya apa sih rencana Bapak untuk brand Intalu ini? Oke. Jadi sebelum sampai situ, saya berharap nih kepada seluruh masyarakat, seluruh anak muda untuk aware terhadap brand-brand lokal dan mendukung setiap UMKM, karena paling besar itu penopang ekonomi besar di Indonesia adalah dari UMKM. Dulu saya dapatkan data itu 80% tuh tahun 2019. Kalau di Banjarmasin ini ada 3 yang paling tinggi itu. Ada pertama kuliner, kedua fashion, ketiga kriya. Nah, saya harapannya mudah-mudahan produk-produk lokal ini tetap terus berjuang dan kita berkolaborasi bersama. Tadi saya sebutkan juga sama siapa aja berkolaborasinya, baik dari pemerintahan, masyarakat, kemudian pihak swasta lainnya. Kenapa? Karena brand-brand lokal kita ini juga tidak kalah dengan brand-brand lain yang ada di luar sana, bahkan di luar negeri itu tidak kalah, karena produk yang saya ketahui seperti kuliner Indonesia banyak banget macam-macam kulinernya. Kemudian fashion, industri kain tekstilnya juga di Indonesia pernah menjadi pionir tuh. Nah, jadi saya harap UMKM atau produk-produk lokal khususnya ya di Banjarmasin tetap terus semangat, terus berjuang. Apalagi nih kita mau IKN mau pindah ke tempat kita nih, tetaplah terus semangat. Oke, itu aja. Komunikasi, komunikasi. Ya, itu dia keseruan teman-teman kita yang ada di Store Intalu. Ini betul banget bro. Dapat kiriman dari Pak Bayu nih, sama teman-teman yang di sana. Gokil. Cepet juga ya langsung nyampe ya. Iya Langsung dong. Pakai reguler kan? Oke. Reguler. Oke. Gimana nih? Jadi, Kita langsung styling apa gimana? ya, kita kan punya teman yang wibu banget nih. Coba silakan masuk ke dalam in-frame teman-teman. Jujur aku agak kaget sih. Waduh, enggak tolong. Ini mah udah kena dari sana. Putar. Rambut dan Ya, kaosnya udah sih. Ya. nih apa nih yang bisa kita bantu nih? Bisa nih Ini kita. harus dibikin glow up. Oke. Seperti yang Bian biasa lakukan gitu. Ya. Agak susah sih kayaknya. Mukanya udah oke nggak bang? Lumayan lah ya. Oh lumayan aja ya. Kita coba aja. Ya kita kali coba. Oke, let's go. Oke, let's go. Komunikasi, komunikasi. Gue. Tepuk dulu dong semuanya. Coba. Oh ya, gambaran ibu aku tadi nih. Oke, ini sudah
effort maksimal sih sebenarnya buat Wibu satu ini. Tapi lumayan lah ya dibanding yang tadi. Dibanding yang tadi nih, Iya. 1000% lebih baik lah. Iya, yang pertama banget yang berubah adalah dari kaosnya. Jadi tadi kan kaos anime, nah sekarang jadi udah kaos putih, udah agak lumayan nih. Walaupun Terus ada sama grafiknya. outernya juga stylingnya dipakainya agak ke belakang gitu biar dapat kesan oversize-nya. Tapi Terus juga agak kaosnya boxy masih gitu. bagus. Iya, jadi tetap kelihatan. Keren. Celananya kargo yang agak kurang sebenarnya rambutnya sih sebenarnya. Tapi udah kayak gitu bawaan wibu banget, emang berantakan. Jadi nanti mungkin nextnya kalau mau lebih effort rambutnya dirapikan gitu. Terus beltnya bisa diganti yang lebih kecil mungkin. Sama Slim kita belt. ditambah sepatu. Ini sementara karena studio nggak pakai sepatu, kaos kakinya coba diliatin dong. Waduh, menyala. Menyala. Skater banget Jadi cuy. kaos kakinya Hokage. Hokage keempat. Gokil. Ya udah lumayan. Paling nanti kalau mau lagi bisa opsinya rambutnya dirapihin. Bisa atau enggak dikasih headwear. Betul. Headwear. Mungkin kayaknya aku bayang akan keren kalau pakai bucket hat. Bucket hat. Bisa. Dengan rambut gondrong terus kayak bucket hat yang gede gitu, Japanese Streetwear banget. Betul. Keren lah, gokil. Ya. Oke, gue mau lanjut ke event Wibula selanjutnya. Ruang Kreasi Komunikasi. Nah itu dia guys keseruan kita bersama Bang Irfan nih. Bang Irfan sendiri ada mau dikasih tahu nggak nih tentang akun sosmednya? Boleh, bisa di follow IG aku Irfan_Elsyami. Terus kalau TikTok juga Irfan Elsyami. Atau kalian bisa search aja Wibu Glow Up karena biasanya munculnya gitu. Oh iya. Ya cari aja. Berarti semua nama akun itu sama semua. Iya, IG, TikTok, bahkan YouTube juga bisa di search Irfan Elsyami, cari aja. Oke. Buat kalian pokoknya yang suka dengan konten fashion di Jepangan, pas banget tuh karena sekarang aku lagi fokusnya di situ bahasannya gitu. Jangan lupa dilihat ya teman-teman sosmednya Bang Irfan. Betul. Sama tahun ini juga rencananya aku pengen bikin show stand up, jadi akan ada update informasinya di Di sana. sosmed aku. Oke. Di Banjar sini aja ya Bang? Di Banjar. Oh, Di iya. Banjarmasin. Itu buat teman-teman Yuk. yang Wibu di Banjarmasin nih, boleh Pas kali mantau Iya. akun sosmednya Bang Irfan. Betul. Oke, baik, itu dia keseruan kami. Bisa untuk menonton keseruan selanjutnya dari channel ini bisa subscribe channel YouTube Komunikasi ULM. Nah, itu dia udah episode RKK kita berakhir nih. Oke. Mungkin bisa berjumpa lain kali teman-teman semuanya. Nice. Iya, Oke. selamat tinggal. Ya. Dadah.